Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan menjelaskan tentang normal form. Normal form. Secara terminologi, teorema adalah suatu pernyataan yang bisa menjadi benar ketika telah melalui proses pembuktian. Lemma atau corollaries adalah suatu jenis dari teorema. Proof atau bukti adalah sekumpulan pernyataan yang membangun sebuah argumen. Proposisi adalah suatu hal yang digunakan untuk menotasikan sebuah fakta di mana buktinya kita bisa tentukan. Aksioma atau postulat adalah pernyataan yang diambil dari suatu bukti yang diasumsikan benar. Konjektur adalah sebuah pernyataan yang tabel kebenarannya tidak diketahui. Rule of inference, suatu aturan yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari pernyataan sebelumnya. Yang pertama, conjunction. Konjungsi berasal dari tautologi yang selalu bernilai benar. Jadi, konjungsi akan bernilai benar apabila setiap proposisinya bernilai benar. Sebagai contoh, P, N, Q, implikasi P, N, Q. Nomor 2, disjunctive syllogism. Disjungsi berasal dari aturan atau di mana disjungsi akan bernilai false jika semua proposisi pembentukannya bernilai false. Disjungsi syllogism adalah suatu bentuk dasar dari tautologi. Sebagai contoh, P or Q, N, negasi P, implikasi Q. Sum of products atau disjunctive normal form DNF. Suatu rumus berada dalam bentuk normal disjunktif jika rumus tersebut berupa klausa konjungtif tunggal atau serangkaian klausa penghubung yang dihubungkan oleh or, PNQ or negasi PN negasi or dalam kurung seterusnya. Rumus yang terbentuk dengan baik yang terdiri dari disjungsi konjungsi juga dapat digambarkan sebagai or atau ends. Sum of products. Contoh A implication B implication C or D. A implication B implication C or D. Elimination of implication. Negasi dalam kurung negasi A or B or C or D. Moving negation inside dalam kurung negasi A N negasi B or C or D. A N negasi B or C or D. Remove val of unicial parenthesis. A N negasi B or C or D in disjunctive normal form. Selanjutnya, konjungtif normal form CNF. Logika Boolean menyebutkan jika rumus di dalam bentuk konjungtif normal form CNF atau bentuk normal klausa jika merupakan konjungsi klausa yang mana klausa merupakan disjungsi literal karena memiliki bentuk normal. Ini berguna saat membuktikan teorema otomatis. Semua konjungsi literal dan disjungsi literal ada pada CNF karena dapat diartikan sebagai konjungsi klausa, satu literal, dan juga konjungsi klausa tunggal penghubung proporsional yang berisikan rumus dalam CNF adalah dan atau dan bukan. Contohnya P2 or P5 negasi P3 N negasi P2 or P1 or P3 N P1 or P2 or P3 P7 or negasi P4. Selanjutnya from DNF to CNF. Untuk menuliskan ekspresi logika A in CNF, yang pertama temukan negasi A, yang kedua tulislah negasi A dalam bentuk DNF, yang ketiga negasikan bentuk DNF tadi dan gunakan hukum De Morgan untuk mendapatkan A dalam bentuk CNF. Dan yang terakhir yaitu contoh soal. Adalah contoh soal nomor 1. Tulislah P ekuivalensi Q dalam bentuk CNF dari DNF.
ubahlah ekspresi logika negasi P disjungsi Q konjungsi R disjungsi Q menjadi DNF. Tulislah P implikasi Q implikasi negasi R dalam bentuk CNF. Baiklah, kita akan membahas jawabannya. Yang pertama, solusi dari nomor 1 yaitu P implikasi Q dalam bentuk CNF dari DNF. Sesuai pada gambar tabel tersebut pada jawaban. Pada tabel P, Q, P implikasi Q, negasi implikasi P dan Q. Baiklah, bisa dibaca ekspresi logika DNF dari negasi P implikasi Q yaitu P konjungsi negasi Q disjungsi dengan negasi P konjungsi Q. Untuk mengubah ke dalam CNF, maka negasi DNF tadi menggunakan hukum De Morgan. Seperti yang terlihat ada di 3 baris itu, yaitu baris pertama dan negasi dari P dikonjungsikan dengan negasi Q didisjungsi dengan negasi P yang dikonjungsikan lagi dengan negasi Q. Terus di bawahnya lagi. Nah, setelah lihat bisa dilihat sendiri, tidak perlu dibacakan. Itu ada sudah dalam bentuk CNF. Selanjutnya ada nomor 2. Ekspresi logika negasi P disjungsi Q konjungsi R disjungsi Q menjadi DNF. Bisa terlihat pada gambar. Ini pada bentuk semulanya sama seperti soal di bentuk De Morgan itu dipisah. Yang dipisah ada negasi Q-nya dari disjungsi menjadi konjungsi. Di bawahan lagi menjadi yang awalnya adalah konjungsi R menjadi disjungsi negasi R, sama seperti yang sebelah kanan yang awalnya disjungsi Q menjadi negasi konjungsi Q. Terus ke bawah sampai di distributif. Di distributif juga sama saja. Perubahan yang ada sama seperti tadi, bedanya di sini ada negasi Q dikonjungsikan dengan dalam kurung negasi P konjungsi negasi Q didisjungsikan dengan negasi R. Terus selanjutnya mendapatkan hasil dari yang ditanyakan yaitu DNF-nya. DNF-nya menjadi negasi Q konjungsi negasi P disjungsi negasi Q konjungsi negasi R, itu DNF-nya. Selanjutnya pada nomor 3, P implikasi Q implikasi negasi R dalam bentuk CNF. Nih, salah satu caranya ada tabel ini. Bisa dilihat pada tabel P, Q, R negasi R, P implikasi Q, P implikasi Q negasi R. Itu jawaban akhirnya. Yang pertama itu true, false. Yang kedua pada negasinya. Negasi kalau melihat perbedaan yang ada pada tabel itu ya Q ya tetap Q, R menjadi negasi R, yang dimana dikebalikan dari yang true menjadi false, dari yang false menjadi true. Terus dari P diimplikasikan ke Q. Setelah diimplikasikan baru diimplikasikan lagi ke negasi R. Mendapatkanlah hasil yang di bawah, yaitu sama dengan dalam kurung negasi P implikasi negasi Q implikasi negasi R konjungsi P implikasi negasi Q diimplikasi negasi R konjungsi P implikasi Q implikasi negasi R. Baiklah, sekian dari saya menjelaskan dari nomor 4 dan nomor 5 dan sebagai penutup juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.